wa ta'ala. Beda-beda. Jalan masuk surga kita berbeda-beda. Ada yang jalan masuk surga dengan sholat sunnah, ada. Ada yang jalan masuk surga dengan puasa sunnah, ada. Ada yang jalan masuk surga dengan banyak zikir, ada. Kita ini beda-beda, tidak bisa sama. Ada orang kuat tahajud, tapi tidak kuat puasa sunnah. Aku kuat Ustaz kalau diajak tahajud, tapi kalau diajak puasa berat Ustaz. Kenapa? Dah baca jengok pindang udang itu dah baca. Kata Pak Ketua tadi, ini baru makan pindang pegagan asli. Masya Allah, alhamdulillah. Maka saya tadi agak ngantuk, saya kebanyakan makan tadi. Tapi setelah makan dikasih kopi, maka tidak jadi tidur tadi. Alhamdulillah. Maka inilah kita. Dengan apapun yang kita bisa silahkan lakukan. Pas ada porsi-porsinya, tidak harus sama. Yang ceramah cukup satu, yang lain mendengarkan. Yang ngaji satu, yang lain menyimak. Kalau orang semua mau ceramah, tidak habis-habis ini. Kalau malam ini yang ceramah 10 sampai subuh, cukup satu yang ceramah. Walhasil ini ada bagian masing-masing. Maka ambil bagian kita agar kita dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad dalam perjuangan butuh dengan sokongan, butuh dukungan, butuh bantuan dari orang-orang yang memiliki kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dua, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan keahlian dunia. Semua orang diletakkan pada porsi-porsinya. Ada yang hebat strategi perang, ada yang hebat berdagang, ada yang hebat mengajar Quran. Semua disupport, semua didukung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Dunia ini bukan tujuan. Ad-dunya ahammu min antunsa wa adfahu min antakuna ghaya. Dunia ini terlalu murah untuk dijadikan tujuan, tapi terlalu penting untuk dilupakan. Dunia ini bukan tujuan kita. Kaya bukan tujuan. Punya anak, punya istri cantik bukan tujuan. Punya kebun luas bukan tujuan. Punya toko, punya ruko bukan tujuan. Jadi apa tujuan Ustaz? Tujuan kita semakin taat ibadah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Orang punya rumah megah supaya bisa nyaman ibadah. Orang punya toko banyak penghasilannya supaya semakin banyak sedekah. Orang diberikan Allah kelebihan ilmu supaya dia bisa mengajar, membagikan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai dunia jadi tujuan, pasti akan kecewa. Dunia akan kita tinggalkan selama-lamanya. Jangan pernah mengejar mati-matian sesuatu yang akan kita tinggal mati, tapi melupakan sesuatu yang penting yang akan kita bawa mati. Sampaikan oleh Pak Kades tadi, viral itu bukan tujuan. Kenapa? Hanya jalan. Kalau viral memberikan manfaat, kebaikan, itulah amal jariah. Tapi viral dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, sudah mati orangnya 1000 tahun, video yang masih ditonton orang, terbuka aurat, membuka aib orang, 1000 tahun diantarkan dosa ke dalam kuburnya. Naudzubillah min. Hati-hati betul. Silahkan mau jadi terkenal, mau jadi orang hebat, asal memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik adalah yang paling banyak manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad, bukan tujuan. Maka kita
diberikan sehat, tujuan untuk apa? Allah pengen kita taat ibadah. Allah berikan kita umur sampai hari ini 2026. Allah pengen kita memperbaiki keadaan. Kalau ada orang tanya, kenapa Ustaz sampai tahun ini kita masih hidup? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi Allah pengen kita untuk sujud lebih lama, untuk istighfar lebih banyak, untuk taat lebih sempurna. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina amanu. Kami pergantikan hari, kami gantikan pekan, kami perhentikan bulan dan tahun. Kami ingin melihat siapa yang paling mantap iman di hatinya. Tambah umur, tambah taat. Tambah usia, tambah semangat sholat jamaah ke rumah Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai tambah umur, tambah jauh dari Allah. Kata orang Palembang, tua-tua keladi. Makin tua, makin nganar. Dulu waktu muda galak ke masjid, tapi nambah umurnya ngapa jadi ngilang dari masjid? Masya Allah. Dulu waktu gadis rajin ngaji, ini punya cucung 5 tak pernah ngaji. Saya tanya, ibu kok tak pernah ngaji? Iya Ustaz, waktu kemarin saya ngurus anak, sekarang anak sudah besar, ngurus cucu pula. Saya tidak boleh keluar oleh anak saya Ustaz, harus ngurus cucu. Anak durhaka. Kalau ada anak melarang orang tuanya ngaji ke masjid, suruh ngurus anaknya, anak durhaka. Antaklah situ. Kenapa Ustaz? Karena orang tua kita sudah susah ngurus kita, dari kecil sampai besar, sudah diurus. Mereka pengen ibadah, suruh ngurus anak kita pula. Masya Allah, kata aku anak ini. Maka ini penting sekali, sudah fokus ibadah. Nah, jadilah akulah capek ngurus kau. Kau tuh nakal dari kecil dulu tuh. Minta jajan tiap hari. Walhasil, tak usah ngurus cucu. Cari orang lain, be. Nyiwo tak apa-apa. Mama nak fokus ibadah. Alhamdulillah. Anak yang baik, yang tidak membebani orang tuanya. Orang tua yang baik, tidak banyak menuntut kepada anaknya. Kita sebagai orang tua jangan banyak menuntut dengan anak. Nah, kau harus ini, kau harus itu, kau harus jadi seperti ini. Tidak usah banyak menuntut. Kenapa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya supaya berbakti kepada dia. Alhamdulillah. Tidak usah banyak nuntut. Yang penting anak kita sudah galak sholat, nutup aurat, sering ke masjid, itu jadilah. Maka ini penting kita jaga anak keturunan kita. Alhamdulillah, di sini ada TPA. Masukkan anak kita. Ngaji, jangan sampai menyesal. Kemarin saya ada tablik akbar, dijamu orang. Setelah itu tuan rumah ngomong, Ustaz, ya, tolong doanya Ustaz. Kenapa? Anak saya sampai hari ini tidak ngakui saya sebagai orang tua. Nangis ya. Padahal sudah kuurus, kubesarkan, kukasih segalanya, bahkan mobil kuberikan. Siapa orang tua yang sedih? Tidak diakui sebagai orang tua. Masya Allah, anaknya punya jabatan, orang tuanya tidak diberi kabar. Sakit, jangan sampai kita melupakan mendidik anak dengan didikan agama, sehingga nanti jadi penyesalan saat kita sudah tua. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Amin ya Rabbal. Ngaji, masjid, kalau ada bayaran, bayar. Tugas guru ngajar dengan baik. Tugas orang tua memberikan hadiah terindah untuk sang guru. Itu baru betul. Anak ada yang kita tanya, anak ibu ngaji, ngaji Ustaz, tapi mahalnya tempat Ustaz dia ngaji. Berapa bayaran? 30.000 sebulan. Mahalnya.
Masya Allah. Ngomong pula sama Ustaz tadi, Ustaz, ya, kalau ngajar yang ikhlas, oh, yang ikhlas. Ustaz tadi jawab, minta maaf Bu, di rumah tidak makan ikhlas. Makan apa? Makan nasi. Tugas kita memberikan yang terbaik untuk perjuangan. Tugas Ustaz ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu apa? 3 cirinya. 1, sawa'u bainal madah wa dzam. Sama antara dipuji dan dicaci, itu orang ikhlas. Tak peduli. Mau disanjung, tak melambung. Mau dihina, tak tumbang. Dicaci maki, tak melemah. Dipuji-puji, tidak meninggi. Biasa saja. Itu orang ikhlas. Jadi kalau hidup kita ini berjalan sesuai aturan Allah, tidak peduli dengan omongan manusia, saat itulah kita orang ikhlas. Alhamdulillah. Ada jamaah, kebetulan saya waktu itu pengurus masjid. Datang nungguin saya, Ustaz, ya, saya mau sedekah. Terus, tolong jangan catat nama saya di papan pengumuman. Jadi, tulis saja hamba Allah. Oh, mantap ya. Hamba Allah aja Ustaz. Tidak usah catat nama saya. Saya ikhlas karena Allah. Oh. Saya tanya, berapa Bapak mau nyumbang? Alhamdulillah ada 2.000 rupiah Ustaz. 2.000 rupiah mau nyumbang. Dalam hati saya tekor Pak kalau tidak ditulis. Sepidol 5.000. Sedekah 2.000. Allahu Akbar. Oh disebut dan disebut terserah. Kadang ada orang nulis hamba Allah, tapi di belakang nyuil kawan. Tahu tak kau siapa hamba Allah itu? Aku itu tuh. Masih nak dia tu lah. Maka ini penting untuk saya dan kita sawa bainal madah wa dzam. 2, nisyanul a'mal. Lupakan kebaikan kita. Jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah merasa dibutuhkan. Jangan pernah merasa kita yang memiliki peran. Semua ini hanya menjalankan tugas yang dititipkan Allah Subhanahu. Masjid, kalau tidak kita yang ngurus, nanti akan ada orang-orang yang lebih baik dari kita yang akan ngurus masjid. Jadi jangan merasa kalau tidak kata aku saya tidak jadi masjid ini. Kalau bukan karena aku tidak jadi acara ini, Allah akan urus lebih baik kalau engkau tidak ikhlas karena Allah. Maka ini penting, siapapun kita harus jalankan peran terbaik kita. Mudah-mudahan kita semua dapat ridho Allah. Amin ya Rabbal. Khusus panitia ini Masya Allah berjuang, semangat, Masya Allah, ngasih makan, kopi, ada kopi, ada, tapi lah habis ya. Masya Allah, Alhamdulillah, yang nyumbang kita doakan semua yang mudah-mudahan diberikan rezeki banyak barokah. Amin ya Rabbal. Ini berjuang sama-sama. Ini hikmah kedua. 3, orang ikhlas itu orang yang mengharap pahala di akhirat. Jangan harapkan dunia dapat kebaikan, dapat bonus. Itu hanya sedikit pemberian Allah. Nanti Allah akan balas dengan pemberian yang luar biasa saat kita sudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah, beramal, jangan cari keuntungan dunia. Masya Allah, viral, cuma cari cuan, dapat cuan aja. Tapi kalau niat untuk dakwah, niat untuk syiar agama Allah, niat untuk berbagi nilai-nilai hikmah, manfaat, maka inilah amal jariah. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan atau ilmu yang disebarkan, inilah amal jariah kita. Alhamdulillah. Kita punya handphone, kita punya kuota yang dipakai untuk baik, itu jadi akan memberikan manfaat. Kalau muat status yang baik, dibaca orang, dapat pelajaran. Jangan nulis status tiap hari tentang utang.
Kalau maju status ya Ustaz, ya Allah, sungguh banyak utangku. Kapanlah turun duit 2 miliar? Pegawai sungkan, tidur nak lama, makan nak lemak, pegawai nak galak, duit nak banyak. Tiap hari cerita utang. Kalau kita nih kalau mau berstatus, buatlah yang ada manfaat, ada pelajaran. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa makan ubi kayu. Alhamdulillah itu yang mahal. Kenapa? Saat kita masih diberikan nikmat makan, nikmat aman, nikmat sehat, ini 3 nikmat, kita jadi orang kaya. Apa kata Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Siapa orang yang diberi 3 nikmat? 1, nikmat aman. Aman kampung kita, aman rumah kita, aman warga kita, aman diri kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu. Pakai nikmat ini untuk ibadah. Karena banyak saudara-saudara kita yang pengen sholat, pengen ke masjid, pengen majelis taklim, tapi tidak aman keadaannya, diteror, mereka diancam sehingga tidak berani keluar rumah. Kita diberi aman, bacakan alhamdulillah. 2, mu'afan fi jasadi, badan sehat ini mahal. Badan sehat dulu yang penting, walaupun dompet kosong. Yang penting sehat. Kadang kita ini banyak ngeluh untuk urusan rezeki yang paling kecil, tapi melupakan rezeki yang terbesar. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, milih kasur empuk di rumah sakit atau karpet kasar di rumah bisa tidur nyenyak? Pilihan cuma 2. Hasirun fil bait au bikathiri saririn fil mustashfa. Karpet kasar di rumah nyenyak tidur, atau kasur empuk tapi di rumah sakit. Ya sebelum kita nak kalau pacak kasur empuk Ustaz, lemak tidur. Itu gitu. Pilihan cuma 2. Pasti kita biarlah Ustaz tidur di rumah pakai karpet asar bisa betul. Tak banyak, tinggal panggil aja. Suster lapar, datang makanan. Suster sakit perut, datang obat. Oh, dokter mentak pala, datang nyuntik. Enak di rumah sakit. Galak masuk rumah sakit. Masih tidak galak juga. Rumah sakit kadang lebih mewah dari rumah kita. Ada AC, tiap hari dipel orang, Masya Allah, dibersihkan orang, spray diganti orang, Masya Allah, diurus orang gitu. Tapi tidak ada orang mau tidur di rumah sakit. Betul. Ternyata keindahan tidak selamanya membuat kita nyaman. Kadang yang sederhana, sepele, biarlah usah, walaupun buntu, tak katik duit, asal bisa ngopi di rumah. Alhamdulillah. Ustadz kita tadi minta maaf kopi. Masya Allah, memang luar biasa. Kopi, Masya Allah. Ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Ini hikmah kedua. 3, Isra Mi'raj ini mengajarkan tentang pengorbanan dan perjuangan sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sampai di desa kita tercinta di Gunung Raja, Tanjung Raja ini berkat perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi dilempari batu, Nabi taruh kotoran di pundaknya, Nabi Muhammad ditaruh ranjau di depan rumahnya, Nabi Muhammad dirudahi setiap mau ke masjid, berjuang, berkorban.
Nabi tetap angkat tangan, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri mereka hidayah, mereka tidak tahu ya Allah. Asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyrika bi syai'a. Aku tetap berharap kepada Allah agar keluar dari sulbi mereka anak keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itulah doa Nabi besar Muhammad. Berjuang Nabi Muhammad. Maka hidup ini bukan hanya untuk nikmat di dunia, tapi agar kita mendapatkan keindahan, kenikmatan yang hakiki saat kita masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ceramah barang direktur sebuah bank yang muat duit. Bank apa lah itu? Ya. Dia sampaikan apa? Semua hadirin, kalau kita bekerja, hanya kerja saja tiap hari, kerbau juga kerja. Kata dia, melawan bapak ini. Masya Allah. Kalau hanya mencari hidup, mencari nyaman, hewan juga bekerja, hewan juga kawin. Masya Allah. Tapi kita manusia harus lebih dari itu semua. Karena kita bukan hanya nikmat, yang penting rumah aku bagus Ustaz, yang penting punya istri dan anak, yang penting punya penghasilan, selesai, kelar hidup aku. Dia nganggap nikmat ini di dunia, padahal nikmat sejati saat kita masuk surga. Wa man zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, inilah sukses sesungguhnya. Alhamdulillah, sukses. Maka berjuang. Gimana cara supaya masuk surga? Simple. Jalankan ketaatan yang wajib, tinggalkan perkara yang diharamkan Allah. Pasti masuk surga. Itu janji Nabi besar Muhammad. Dakhalal jannah in sadaq, akan masuk surga kalau dia jujur. Syaratnya jaga yang wajib. Yang pertama, sholat wajib. Ada berapa sholat itu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 jaga. Ada yang lain? Tidak ada. Sholat yang wajib tidak ada selain 5 ini. Kecuali nanti sholat sunnah. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat witir, sholat sunnah. Ada lagi puasa Ramadan. Puasa. Ini bentar lagi masuk Ramadan. Siap-siap kita sambut Ramadan. Karena ibadah di bulan Ramadan yang sunnah seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat saat kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Puasa Ramadan jangan tinggal, jangan menggampangkan, jangan meremehkan. Jaga puasa Ramadan. Yang masih ada utang segera dibayar. Yang tahun kemarin mungkin ibu ada libur 1 pekan, puasa ganti. Ini sudah hampir tidak sampai sebulan lagi masuk Ramadan. Ada lagi ya Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kau ingin tambah puasa sunnah. Puasa Senin Kemis. Puasa setiap hari di bulan tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Atau puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Lakukan kalau bisa. Tak sanggup Ustaz? Jaga puasa Ramadan. 3. Zakat yang wajib. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah 3 kilo atau 2,7. Keluarkan. Ada lagi zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat perkebunan. Itu zakat mal. Ibu yang nyimpen emas 84 gram di rumah,
sudah lebih 1 tahun wajib keluar harus keluar. Nyimpen emas di rumah, ada Ustaz besar di rumah tuh 53 kilo emas itu. Alah kebanyak ya. Iya Ustaz, Mas Tarjo di rumah itu. Oh, itu suami bu itu. Jangan dikeluarkan, itu berdosa. Emas asli yang ibu sering pakai kondangan tuh nah. Ada ibu-ibu kalau pakai kondangan 0,5 kilo di kalung. Oh, anting seperempat sebelah kanan. Maka jalan agak miring dikit ya. Apalah ibu itu? Keberatan emas Ustaz. Kalau disimpan 1 tahun wajib keluar zakat 2,5%. Keluarkan. Kalau tidak punya duit Ustaz, tidak punya emas, penghasilan pas-pasan, tidak usah pusing mikir zakat. Tidak wajib zakat. Ada jamaah datang ke saya, Ustaz, tolong hitungkan zakat kami Ustaz. Zakat apa? Seandainya kami punya uang 2 miliar Ustaz, kira-kira dibagi berapa? Dari mana? Bagaimana perhitungannya? Saat berdagang dari mana mulainya? Dihitung. Oke, kita hitungkan. Setelah dihitung berapa batasannya, dari mulainya berapa modal, terus sampai selesai. Setelah selesai Bapak, ini keluar zakat sekian juta. Oh, kapan Bapak mau keluar zakat ini? Belum tahu Ustaz. Maksudnya duitnya belum ada Ustaz. Uangnya tidak ada. Jadi itu seandainya Ustaz. Dalam hati kalau tidak punya duit tidak usah mikir zakat Pak. Mending kepala uang. Kita lah ngitung duit dia, tidak ada uangnya itu. Masya Allah. Walhasil, dari kalau tidak punya uang, tidak usah mikir zakat. Ada lagi? Tidak ada. Haji umroh, haji kalau punya kelebihan, kalau sehat badan, mampu berangkat, baru berangkat haji. Kalau tidak punya ongkos, tidak usah pening. Ada datang ibu-ibu Ustaz, saya ini sebenarnya bisa berangkat haji Ustaz. Terus, tapi harus jual rumah dulu. Kalau ibu pulang dari haji mau tinggal di mana? Kayaknya di bawah batang pisang aja Ustaz. Tak wajib haji, sudah usah pening-pening. Lemak tidur di rumah. Al-Asir, tak usah jual. Walaupun bapak tak dipanggil haji, Masya Allah, minimal dapat haji kecil aja. Tapi kecil dikit hanya. Bukan H besar, haji, H kecil. Apa itu Ustaz? Orang yang sholat subuh jamaah, zikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh. Alhamdulillah. Bapak ibu bisa ambil pahala haji umroh setiap hari. Masya Allah. Datang ke masjid, sholat subuh jamaah, habis subuh baca Quran, berzikir, sholawat sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, maka dihitung dapat pahala haji umroh. Alhamdulillah. Tapi kami tidak mampu ke masjid Ustaz, kaki sakit, boleh tidak di rumah? Boleh. Di rumah ada musola, tempat kita sholatlah di sana. Ini hikmah ketiga. Jadi kita semua harus berjuang. Jangan sampai saat kita meninggal barulah timbul penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, seandainya kau undur ajal kami ya Allah, kami pengen sedekah, kami pengen ibadah, ternyata semua itu sudah habis masanya. Ada kesempatan datang, man fatahalahu babu minal khair, siapa yang Allah bukakan untuknya pintu kebaikan, fal yantahizhu, masuklah ke dalamnya. Kenapa? Fa'innahu la yadri mata yughlaq anhu, karena kita tidak pernah tahu mata yughlaq anhu, kapan pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan ngaji, ada kesempatan sholat, ada kesempatan sedekah, ada kesempatan nolong orang, tolong orang.
saat ada kesempatan. Jangan tunda nanti. Kaget bela Ustaz. Sedekah kalau lah berduit. Ada orang nunggu sedekah tuh nunggu kaya. Sampai sekarang tak kayo-kayo. Kenapa? Sedekah jangan nunggu kaya. Tapi justru sedekahlah membuat orang jadi kaya. Amin ya Rabbal. Yakin kita sedekah tiap hari. Kayo. Masya Allah. Maka jangan ngomong cung kediro. Banyak cucu. Nambah saro kata wong. Ganti cung serikayo. Banyak cucu. Tambah kayo. Agar rezeki kita barakah. Kadang hidup kita susah. Banyak masalah. Itu sebab doa kita sendiri. Omongan kita sendiri. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka jangan heran ibu-ibu. Kalau ada anak kita sedang mandi hujan. Berteriak dari rumah emak tadi. Nak jangan mandi hujan. Kaget demam. Besok budak tu demam ni. Kan? Laku juga tahu kau tu. Dah usah mandi hujan. Demam ni kan? Bukan hujan buat anak kita demam. Tapi doa orang tua lah yang diijabah oleh Allah. Hujan mana ada orang buat demam. Hujan tu rahmat. Nabi Muhammad kalau sudah hujan buka baju. Dengan cucu-cucunya mandi hujan. Berkah. Tapi ngapa kami mau hujan sakit? Doa orang tua yang mustajab. Hati-hati. Doa ul walid li waladihi ka doa il anbiya li ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka doakan anak kita yang belum baik, mudah-mudahan Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. 4. Hikmah Islam. Anak-anak ini memang hebat. Sebelum Ustaz ceramah, mereka sudah ceramah. Kita sudah pakai speaker. Mereka tidak pakai speaker, suara mereka lebih kuat. Ini memang budak-budak luar biasa. Masya Allah. Sampai subuh tahan mereka tuh. Masya Allah. Siap ceramah sampai subuh. Siap? Pak kamu sini. Ustaz yang tidak siap ini. Masya Allah. Berkah. Anak-anak biarlah. Jangan pernah diusir dari masjid. Tapi cukup mereka diberitahu. Cukup mereka dibimbing. Kalau ada orang tuanya ke masjid. Pasti anaknya tidak akan pernah main-main di masjid. Betul? Tidak main-main. Ada bapaknya. Dijeliti oleh bapaknya. Duduk. Itu kalau ada baik. Tapi kalau orang tuanya tidak ada ke masjid, anaknya suruh ke masjid, ribut di masjid, karena marah pengurus masjid, nangis pulang ke rumah, bapaknya marah-marah, datang bawa parang. Kenapa? Orang tuanya tidak ada di masjid. Kalau orang tuanya ada, orang tuanya akan negur anaknya. Maka beginilah kita. Jangan hanya nyuruh ke masjid, tapi contohkan anak kita supaya datang ke masjid. Ini banyak. Ada anak yang ngadu, Ustaz, aku tiap hari diusir bak aku suruh ke masjid. Masjid. Pening pala aku nyengok kau tu. Nyengok araya anak, pening. Siap-siap budak tadi. Pakai sarung berantakan. Pakai baju ala kadar. Baju bola pakai. Datang. Masya Allah. Sebelum keluar pintu, nyengok bak masih duduk di depan TV. Ditanya oleh, badak ke masjid? Kaget dulu. Setengah babak lagi bola. Nonton bola baknya. Mamanya sebelahnya. TV ada 2. Mama nak ke masjid. Sinetron episode terakhir nak ini nak. Kalau tinggal ini selesai. Sudah kau masjid lah masjid. Mending palak di masjid. Ke masjid budak. Datang ke masjid ketemu kawan. Ketemu CS. Dur. Ke masjid juga kok. Iya aku diusir bak aku di masjid. Sama yola. Aku juga. Lakar budak tadi ribut akhirnya. Ketemu pengurus sangar. Masya Allah. Kenapa kamu datang? Nah ribut. Balik. Belum duduk budak tadi. Baru depan pintu suruh diusir pula oleh pengurus masjid. Akhirnya anak tadi berpikir. Apalah nak kita lanjutkan ya. Apa yang dilampiaskan? Akhirnya nyari celengan masjid. Masya Allah. Jangan heran. Tiba-tiba celengan bedak.
Udah tadi nih. Nah, sudah katik gawe kita ngitung celengan masjid lah. Bagus ngitung tuh. Tapi tidak balik ke pengurus. Nah, itu masalah. Beginilah kita. Mari sama-sama berjuang untuk ibadah. Datang ke masjid. Mari kita jaga amal kita, salat kita. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hikmah yang keempat dari peringatan Isra Mi'raj Nabi, mari sama-sama kita jaga ibadah terbaik, ibadah penentu kita. As-salatu ibaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau salat baik, semuanya akan jadi baik. Amin ya rabbal. Mari, masjid kita sudah besar, sudah megah, mewah, karpetnya indah, Masya Allah nyaman. Tinggal kita ramaikan bersama. Maka bangkit semangat kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramaikan. Datang sholat subuh. Saat disuruh bangun sholat, bangunlah. Jangan mau tidur. Saat suruh tidur, tak usah bangun-bangun. Tidurlah selamanya. Kita ini kan minta maaf. Kadang disuruh bangun sholat, nak tidur. Giliran suruh tidur, nak bangun-bangun, nak bangun. Ada saatnya. Kalau mau tidur lama, nanti setelah meninggal dunia. Hidup ini bangun dulu untuk sholat. Kemuliaan kita ada dalam sholat. La tatrukis sholat abada. Jangan tinggalkan sholat selama-lamanya. Ada jutaan manusia, kerabat, sahabat, teman, keluarga yang sudah masuk kubur, hari ini pengen bangkit ke dunia hanya untuk sholat, walau hanya 1 rakaat. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah. Pengurus masjid musola dah usah repot. Jamaah kami dah galak datang ke masjid Ustaz. Lah kami ajak. Masuklah dikasih motivasi. Lah dijuk kopi di masjid, masih dah datang juga. Tak usah repot. Cukup tanya namanya, bin siapa, dan di mana alamat rumahnya. Untuk apa Ustaz? Kalau sudah saatnya jemput pakai ambulan. Dah galak datang, jemput. Masya Allah. Simple hidup ini. Tak mau sholat, siap-siap disolatkan. Makanya sama-sama masih mampu ke masjid, datang. Bergoyur, ujung melembang. Walhasil, datang kita ke masjid. Sehat, datang ke masjid. Nanti saat sakit, pahala kita akan tetap tercatat sempurna. Alhamdulillah. Amal kita tetap kekal abadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus-putus. Siapa? Orang yang saat sehat, rajin sholat, rajin majelis taklim, rajin sedekah. Nanti saat dia sakit, saat dia tua, saat dia miskin, pahala tetap tercatat sebagai saat dia muda, saat dia kuat, saat dia sehat. Alhamdulillah. Mumpung sehat inilah, mau pengajian kemanapun datang, kejar, hadiri, sedekah, sholat jamaah. Nanti saatnya kita tua, tinggal menikmati semua hasilnya. Allah kekalkan pahala untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penentu saat muda, maka jangan nunggu tua. Ada anak muda diajak ke masjid, Pailur ke masjid, kaget bela es. Nunggu tua be ke masjid ni. Nunggu tua. Padahal kawan tadi ngomong, apakah kau yakin sampai tua hidup kau? Lah betul pula kawan. Ya sudah, aku nak ke masjid dah lah. Bisa jadi besok laju, aku tak tahu. Masya Allah. Idza jannal lail hal ta'ishil al fajar. Masuk waktu malam, belum tentu hidup sampai pagi. Maka manfaatkan hari ini. Mudah-mudahan jadi hari terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad, untuk mengambil hadiah terindah untuk kita umatnya berupa perintah salat. Salat dibawa Nabi Muhammad. Yang dibawa Nabi bukan makanan surga, bukan pakaian surga, bukan perabotan di surga,
tapi perintah sholat. Anugerah dari Allah. Siapapun kita yang sholat, dia orang mulia. Tapi siapa orang yang menggampangkan, yang melalaikan, yang meninggalkan sholat, tidak ada beda dia. Masya Allah. Dengan musuh-musuh Allah. Kenapa? Iblis itu dikeluarkan dari surga gara-gara tidak mau sujud penghormatan di hadapan Nabi Adam. Tapi ada manusia yang hari ini tidak mau sujud di hadapan Tuhannya Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sholat jamaah. Saya selalu tanya jamaah, dimanapun saya ceramah, saya tanya, siap jamaah ramaikan masjid musola kita dengan sholat jamaah? Jawaban tidak meyakinkan. Satu orang yang kuat, yang lain agak ijik lah. Sekali lagi saya tanya, siap ramaikan masjid musola kita dengan sholat jamaah? Mantap. Mereka takut dengar jawabannya. Gugup aku malam ini. Tapi besok pagi ngawas, mana mamang semalam tu? Tak ada mamang. Mudah-mudahan orang yang ada niat tulus, Allah akan berikan kemudahan. Amin ya Rabbal. Yang penting niat ya Allah, aku pengen sholat ke masjid seumur hidupku. Kalau tak mampu ke masjid ya Allah, minimal aku sholat berjamaah, maka jangan tinggalkan. Kalau tak mampu ke masjid Ustaz, capek, sakit, sibuk, carilah orang supaya bisa sholat berjamaah, jamaah dengan istri. Ibu pernah dibangunkan suami sholat subuh? Kapan? Lalu lupa Ustaz. Bangunkan istri kita. Ibu bangunkan suami sholat. Saya tanya, bapak-bapak pernah dibangunkan istri sholat? Alhamdulillah, tiap hari Ustaz, tapi tidak bangun. Masya Allah. Bangunkan, kalau sayang bangunkan. Pegang kakinya. Sayang, sayang. Oh my darling, I love you. Sayang bangun subuh, bangun. Tak bangun juga Ustaz, lah dikosoi kaki, lah dikeliti, tidak bangun. Ambil banyu, ambil air di tembok, percikkan di wajahnya. Sayang, hujan sudah masuk rumah. Tak bangun juga Ustaz, ambil banyu seember, diam-diam tumpahkan di wajahnya. Tak bangun juga Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi. Telah meninggal berarti suami ibu ini. Bangun kita. Yang sayang itu, siapa orang yang benar-benar mencintaimu, pasti dia akan mengingatkanmu. Man yansahaka lis-salatin hum asyaddu hubban lak. Siapa yang benar-benar mencintaimu, pasti dia akan menasihatimu tentang salat. Alhamdulillah, kita tidak pengen hanya kumpul dengan istri di dunia, tapi kita pengen berkumpul dengan keluarga sampai surga. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu mau tak kumpul dengan suami di surga? Bapak-bapak mau tak kumpul dengan istri di surga? Bapak-bapak agak meragukan jawabannya. Jadilah salah pening balagu. Tidak, kita pengen sama-sama masuk surga. Kalau pengen sama-sama, saling tuntun untuk kebaikan. Saling ingatkan dalam amal soleh. Saling cegah, papa maksiat tak boleh. Tak usah lah pak, nak nyawer biduan tu tak usah lah. Lama anjuk mama baik 2 juta tu. Itu isi yang baik, itu isi yang taat, luar biasa. Daripada untuk maksiat, mending kita sedekah. Ada, masa kita punya kawan, kemarin dia hobi betul. Hobi, masa yang maksiat tu hobi. Sampai kawan ngomong, dia sedang sakit, dia berobat. Kawan yang berbisik, Lur, kalau kesembuh, kita undang biduan belur. Masya Allah, masih sakit mamang tadi. Biar cepat sembuh, kita undang biduan biar sembuh. Masya Allah, jangan lur. Napa? Aku habis sembuh ini nak dengar ceramah Ustaz bela. Oh, tobat mamang ini.
Berkat sakitnya Allah hantarkan hidayah ke dalam sanubarinya. Alhamdulillah. Berkah, maka kita harus nikmati kebaikan ini. Nikmat duduk di rumah Allah, nikmat berzikir, nikmat salawat, nikmat salat berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan inilah yang membuat kita bersama dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jam berapa ini? 10.15. Sejam lebih ceramah ini. Tadi mulai ceramah jam 9:05. Ini 10.15. Lantaklah situ. Kata ibu tadi sampai subuh. Mari kita tutup dengan sholawat. Tenang aja. Ustaz tidak mau nanti subuh disalahkan orang. Bapak nggak pernah ke masjid. Gara-gara Ustaz semalam lamunian ceramah. Ustaz pula yang kena salah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada berkah. Mari kita tutup dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala bihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin qulubi wa abadani wa nuril absari biha wa ala wa sahbihi sallim. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa Allahumma salli wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil insyaallah. Alhamdulillah Al-Bagir bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah akhirnya Rama dia menghubungi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan ini penuh berkah. Amin ya rabbal. Tadi yang nyambut keluarga besar Bapak Kikin, keluarga, yang mudah-mudahan Allah berikan pahala berlimpah ruah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan semua bapak-bapak minta maaf segala kekurangan. Terima kasih atas sambutan, perhatian dan semuanya. Mudah-mudahan semua panitia dibalas pahala berlimpah ruah, rezeki tambah banyak dan barakah. Mudah-mudahan semua hadir diberikan kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah hadirkan dalam hidup kita anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam taat ibadah sampai nanti Allah wafatkan kita husnul khatimah ba'da tulil umur fi taatillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah. Amin ya rabbal
alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian. Minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.